akan datang suatu zaman yang mana mereka-mereka yang ada di akhir zaman ini berkarakter seperti sahabat-sahabat saya. Akan ada orang yang muncul nanti karakternya seperti Abu Bakar. Akan muncul seseorang yang karakternya seperti Umar. Akan muncul suatu waktu karakternya seperti Uthman. Akan muncul suatu waktu karakternya seperti Ali bin Abi Thalib. Akan muncul suatu zaman yang mana karakternya seperti Abdurrahman bin Auf. Ya. Akan ada suatu zaman yang akan karakternya seperti Musa bin Umair. Jadi setiap zaman ini berubah, tetapi akhir zaman akan muncul orang-orang yang kalau disandingkan orang mengatakan hampir sama. Ya. Nah ini diakui kita oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, saya di zamanun haula'i ikhwani. Akan datang suatu zaman mereka itu saudaraku. Sahabat protes, ya Rasulullah, alasna min ikhwanikum, bukankah aku termasuk saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antum ashabi, kalian semua adalah sahabatku. Tapi yang muncul di akhir zaman, mereka adalah saudara. Luar biasa ini Pak. Kita dijadikan saudara Rasulullah. Maka kata sahabat, nah, apa kriteria mereka ya Rasulullah? Kok mereka jadi saudara kan lebih dekat daripada sahabat? Kata Rasulullah, antum tusalluna kama tusallun, haula yusalluna kama tusallun. Mereka nanti akan salat sebagaimana kalian salat. Kok bagaimana salatnya sahabat? Ali bin Abi Thalib ditombak di belakangnya, dia bilang jangan dicabut, biarkan aku salat dulu. Setelah salat dicabut, assalamualaikum, setelah selesai, kenapa kamu tidak cabut? Sudah dicabut, dia tidak rasa tombak itu dicabut yang tertancap di punggungnya, panah itu yang tertancap. Artinya apa? Dalam kondisi kita seperti ini, kita keluar seperti ini untuk mempraktekkan bagaimana supaya bisa menyerupai sahabat-sahabat Rasulullah dalam kondisi salat. Dan siapa yang menuju ke sana, artinya sudah mulai konsentrasi, memang nggak bisa 100%, tetapi itu sudah dijanjikan sebagai saudaranya Rasulullah. Ya. Ini kehebatan para sahabat. Kemudian hadirin rahimahumullah, saya anukan mudah-mudahan beliau ini berkarakter seperti Abdurrahman bin Auf. Amin. Abdurrahman bin Auf itu bagaimana? Abdurrahman bin Auf ini dikejar oleh kekayaan. Dia pernah memiliki hampir 300 onta penuh dengan barang dagangan. Datang dari Syam sampai ke Madinah, dia antri itu ontanya penuh barang dagangan. Dia hanya menghitung terlambat sholat. Dapat sholat berjamaah tapi mungkin di akhir. Setelah Rasulullah sholat, Rasulullah menghadap ke belakang. Dia lihat. Nah, akhirnya Rasulullah kembali ke kamarnya. Dia sampaikan kepada Aisyah, ya Aisyah, Abdurrahman ini kayaknya merangkak dia masuk sholat. Aisyah namanya wanita, dia sampaikan kepada istrinya, Abdurrahman bin Auf. Ya, saya dapat informasi bahwa suamimu itu merangkak masuk surga. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Demi Allah saya tidak mau merangkak. Saya mau berlari, saya mau bersama Rasulullah. Ya, akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dapat informasi bahwa saya merangkak masuk surga. Apa ya Rasulullah? Apa kesalahan saya? Kenapa saya merangkak? Saya ini mau bersama dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu tadi telah disibukkan oleh hartamu sehingga engkau terlambat salat berjamaah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kalau begitu ya Rasulullah, 300 onta saya penuh dengan barang dagangan, saya infakkan semua di jalan Allah. Saya tidak mau lagi harta saya menjadikan saya lalai untuk bersaing dan bisa masuk bersama para sahabat lainnya. Dia infakkan semua hartanya. Terus Abdurrahman bin Auf berhasil kurmanya, semakin kaya lagi. Ya, dia jual. Pada saat suatu waktu terjadi paceklik. Ya, kata Abdurrahman bin Auf, saatnya sekarang ini saya habiskan saya punya harta. Maka dia umumkan di Madinah, siapa yang punya kurma busuk saya bayar ya dengan harga kurma yang bersih, baik. Artinya dia punya kekayaan kan? Jadi alhamdulillah petani tertolongkan karena lagi rusak nih kurmanya nih, hancur.
Dia beli semua kurma-kurma busuk itu dengan harga yang sama dengan harga kurma yang paling bagus. Habis hartanya, bertumpuklah bagaikan gunung bukit itu kurma. Tidak ada yang makan, binatang pun tidak akan memakan karena sudah busuk tuh. Dia katakan alhamdulillah, bukan lagi harta yang menjadikan aku layak. Ternyata 1-2 hari datang utusan dari Mesir. Raja Mesir mencari kurma yang busuk. Karena kurma yang busuk itu bisa menyembuhkan lepra, kusta. Jadi digosokkan itu dapat dengan ada dengan minyak samin atau minyak zaitun, ada anunya, menyembuhkan luka yang borok itu umpamanya. Ingin dibeli dengan harga 2 kali lipat. Kata Abdurrahman, ya Rasulullah, saya sudah berlari daripada kekayaan, tapi dunia mengejar saya. Kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Tidak apa kamu memiliki itu, tapi kamu pergunakan di jalan Allah seperti yang kamu lakukan. Maka sekarang ya Abdurrahman, engkau berlari masuk surga. Bukan lari malah. Jadi saya rahimahumullah, kisah-kisah sahabat ini bukan hanya kita mau diperdengarkan kisah-kisah itu, tapi justru kisah-kisah ini supaya ada dari karakter para sahabat yang kita miliki. Abu Bakar dengan kebijaksanaannya, Umar mungkin yang dianukan oleh Pak Jenderal, yang keras. Kata Umar, kalau saya dulu keras di dalam kebatilan, saya sekarang keras dalam yang hak. Ternyata benar, setan pun lari dari Umar. Dan Rasulullah menyaksikan tidak ada berani setan mendekat. Dia waktu ada bab di Madinah itu, Pak, kalau Bapak naik sempat haji atau umrah, tolong menghadap pintu itu. Di situ tempat juga tempat mustajab. Mana tempat itu? Jadi kalau di sini kuburannya Rasulullah. Jadi kalau saya buat manasik biasanya saya buat gambar. Ya, kan ada yang kayak begini Pak ya, apa namanya ini? Yang hampir begini bentuknya ini. Ada 3. 1, 2, 3. Ya. Itu semuanya yang pertama itu imitasi palsu. Ada orang mengatakan yang pertama itu satu ruangan itu adalah kuburan Rasulullah. Yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar. Tidak. Yang pertama palsu dan yang ketiga palsu. Di satu ruangan itu di tengah-tengah Rasulullah dengan Umar dan Abu Bakar. Jadi ada lubang besar itu pas ke bawah kepalanya Sayyidina Rasulullah SAW. Melangkah satu langkah adalah Abu Bakar Siddiq dan melangkah satu langkah lagi adalah Umar bin Khattab. 3 sahabat di situ ada di ruangan itu. Apa saya tadi bicara langsung di sini? Karakter Umar. Ya. Umar katakan betul. Kata Umar, kalau dulu saya mau membunuh Rasulullah, sekarang jangankan manusia, nyamuk yang mau nempel di tubuh Rasulullah saya akan bunuh. Apalagi yang manusia yang punya niat jahat. Nah, itu artinya dia akan mempersembahkan dirinya di dalam kebenaran. Nah, ini Pak Jenderal sudah lakukan itu. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, kita tinggal mencari sifatnya Utsman dermawan dengan kekayaannya. Dan sekarang masih ada rekeningnya Utsman bin Affan. Di Madinah, Makkah, Madinah, Pak. Jadi ada sumur, yang mana sumur itu punya orang Yahudi. Lama kelamaan ini bertingkah nih Yahudinya, setiap orang yang ambil air harus bayar. Nah, seenaknya dia mengangkat harga. Ini para sahabat merasa kasihan, dari mana duitnya mau membayar ini air. Nah, harus dia makan minum, dibayarlah dengan kurma, dibayarlah dengan kambing, untuk mendapatkan ini. Maka Umar berpikir dengan kekayaannya. Dia katakan kepada orang Yahudi itu, wahai saudara, inginkah kau jual sumur kamu? Ya, anggaplah 1.000 dinar, lebih $1.000 ya kan? Anggaplah. Tidak mau. 2.000 dinar, saya tidak mau. 3.000, 100.000 dinar, seluruh begitu Pak. 1 miliar ini sumur saya beli. Tidak mau. Dari mana ya Umar? Di sini kalian bisa hidup. Wah, dianggap begitu kan? Mau lari kemana kalian kecuali dengan sumur saya ini? Kata Umar, baik. Bagaimana kalau kita bagi 2? Saya beli dengan 1 miliar harganya, ya. Kemudian kita berbagi hari ini. Saya yang menjual kepada umat Islam, besok kamu yang menjual. Katanya, bagus, saya dapat 1 miliar,
tetap sumur menjadi milik saya. Setelah itu diumumkanlah silahkan yang mengambil air. Hari ini Utsman, besok Yahudi. Hari ini Utsman, besok Yahudi. Maka dibisik-bisiklah siapa yang mengambil di hari gilirannya Utsman, maka gratis. Ya. Siapa yang mengambil besok di waktunya orang Yahudi, ya bayar sesuai dengan keinginan orang Yahudi. Oh, datang semua orang. Ya kan? Gratis. Di hari gratis ini kan? Besoknya tidak ada yang membeli. Lusanya penuh lagi. Kata Yahudi, Utsman, kamu hianati saya. Kenapa? Kamu sengaja dia mengambil supaya orang tidak membeli sama saya. Ya. Berapa yang dia bayar sama kamu? Kata Utsman, kamu berapa? Anggaplah sekian, anggaplah ya 100.000 satu gayung semuanya. Kata Yahudi, kamu berapa kamu jual? Oh, saya lebih daripada itu, harga mahal. Berapa? 100.000, 200.000, lebih daripada itu saya jual. Tapi kenapa mereka mau membeli di sumur kamu? Iya, karena mahal, tetapi aku berikan dia waktu tempo, kapan-kapan dia bisa bayar. Dia mulai berpikir, akhirnya, wah kalau saya begini rugi saya, tidak ada yang membeli, padahal digratiskan. Kata Yahudi itu, apa yang kamu dapat untung? Ya Utsman, dia bilang, saya dijanjikan oleh Tuhanku. Ya, siapa yang menjual ini, ma'umayyukridullah wardan hasanan, fayuda'id lahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjamkan untuk Allah, mereka ini kan dia minum karena hamba Allah. Allah yang bayar nanti, maka Allah akan lipat gandakan 1.000.000, 1.000.000 kali lipat. Kalau begitu saya mau juga seperti itu ya Utsman. Kalau begitu kau masuk Islam. Akhirnya dia mau masuk Islam, dan itu sumur diserahkan kepada Umar, dan sampai sekarang sumur itu ada, dan rekening itu dibuatlah karena uang-uang begitu banyak, termasuk kurma yang ada di sana yang mengalir hasilnya. Meninggal Utsman, akhirnya kerajaan King Abdul Aziz, sebelumnya Raja Faisal, membuat rekening atas nama Utsman bin Affan. Karena kurma itu tidak pernah habis buahnya dan masuk terus. Dan itulah yang membiayai Saudi ketika baru mau dibangun, termasuk Masjidil Haram Mekah, dari yayasannya Utsman bin Affan. Artinya apa? Yang sedikit kita tidak boleh abaikan, yang sedikit kita jangan anggap remeh, karena insya Allah kita punya kontribusi. Jadi ada orang yang bersifat seperti Utsman, yang dermawan, dan ada yang bersifat seperti Ali bin Abi Thalib, berusaha untuk ilmu, memperbanyak dirinya dengan ilmu, karena dikatakan Ali bin Abi Thalib ini adalah pintunya ilmu pengetahuan. Pintunya ilmu pengetahuan. Dan sekarang sudah ada di antara kita yang berkarakter seperti sahabat, cukup Allah yang menilai. Bukan kita malah saya seperti direkam. Ya, kerahasiaan kita, Allah yang mengatakan dia berkarakter seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sehingga nanti dia dibangkitkan di akhirat bersama orang yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sebentar insya Allah kita akan baca doa untuk beliau. Ya, mudah-mudahan semakin Allah tambahkan kekayaannya. Amin. Beliau punya pesantren juga Pak, pesantren tahfidz Quran. Ini yang rencana kita mau jenguk di sana, mau lihat, ya. Dan saya mau jadi pesantrennya ini yang tamat, yang apa, kita buat link ke Saudi Arabia, Madinah, Al-Munawwarah. Mudah-mudahan anak-anak yatim atau apa bisa lanjut ke sana, ke Mesir, kemana, insya Allah. Ya, kita buat semacam itu. Jadi inilah nilai daripada persaudaraan dan silaturahmi di antara kita. Siapa yang punya potensi, bukan kita cemburu, tapi kita doakan agar lebih daripada itu. Dia bangkit lebih daripada itu, supaya dia bisa menjadi dermawan seperti Utsman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada lagi Pak. Sana Pak. Dan kita selanjutnya sama-sama silakan tinggal di nanti kemudian kelihatan. Ini Fik, ada yang kambing sama ayam, silakan. Ini ada kambing dan ayam. Jadi digeser untuk sini. Iya, kita geser aja. Ayo sebelum makan berdiri dulu semuanya biar makannya banyak. Berdiri. Yang tua-tua nih.
Oh ya kan, udah sampai duduk kan? Saya cuma kasih semangat biar makannya banyak. Sehat, ya nggak? Berdiri dulu lah. Jangan sampai ini nggak habis kita makan, ah. Kalau mubazirin akan ikhwan usayatin. Ya, mubazir temannya setan, nggak boleh mubazir. Tadi Pak itu Buya udah sampaikan tadi itu ya. Kita bersaudara, kita damai. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Oleh sebab itu kita nggak boleh saling baku hantam. Ya. Kalau ada yang ribut-ribut dikit soal beda pilihan, dinasihati. Yang demikian itu adalah bagian dari ketakwaan kita. Kalau kita bisa saling menasihati, kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Yatno ya. Ini nggak boleh udah tua-tua nih, kita udah mau game semua nih. Udah tahu dari siapa duluan nih. Oleh sebab itu, terima kasih Pak Yatno ya. Pak Yatno tadi dari Sidarja, Cilacap, itu bagian dari Indonesia. Saya dari Palembang. Wah, Palembang, itu kalau pempek, macam-macam kumpul sini Pak Andi lain lagi ya. Ya, jadi lagunya Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Masih ingat ya? Masih ingat? Siap berdarah-darah. Nah, gitu. Asagoro. Ya? Asagoro. Nah, 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Kita hendak berdoa untuk kejayaan bangsa dan negara kita, wabil khusus di lingkungan kita Republik Indonesia. Wabil khusus ahli bait hari ini di rumahnya sebagai ketua RW dan wakil DKM Masjid. Al-Fatihah. Terima kasih, duduk, mari kita makan. Mungkin barangkali kita sudah bertahun-tahun tidak menyanyikan lagi. Wah, gitu ya? Waduh, Wah, sudah bertahun-tahun, Pak. wah, sudah tahun berapa itu terakhir? Masih ingat ya? Rahasia. Itu hebatnya pendahulu kita Pak ya, bisa menciptakan lagu-lagu yang Masya Allah, Indonesia Raya, Halo Bandung, pada bulan itu luar biasa. Tangannya mana Pak? Tangannya. Ya, tidak tambahnya pedas banget. Sintong. Oh di sana Pak. Sintong Pak. Sintongan. Itu kami Damir, aduh, tadi berarti langsung pulang nih Pak Damir. Oh tadi saya Dari ini sintongan. sendok aja nih. Ada ini dong, apa namanya? Untung dong, ini lebih banyak daripada kita. Itu makan deh. Siap. Ayo Pak. banyak. Manung, ayo dong. Pribadi baik ya. Gimana ya yang diridhoi? Masih banyak itu. Iya. Banyak makannya. Yo. Udah dipoto ya? Buat bawah sambal biar nggak berantakan. Sambal itu ini berdiri. Pada korojak ya? Saya jangan kirain dakwah cuma baca hadis ini. Sendok kita.
Masa anggota DPR lagu Pancasila jadi lupa, repot. Ambil piringnya lagi nggak? Piringnya ada lagi nggak? Piringnya siapa yang belum dapat? Yang dukung Jenderal Hasan. Oh, Februari. Bapak Hasan. Dulu sering asal semenjak ada ini saya beli. Cuaca enak. Ya. Biar jangan net. Oh. Sambal. Ini namanya nasi kamun. Ayam lagi. Habisin ya. Bukan Ini ayam, Pak. Kambing enak. Hati-hati nih katanya. Hati-hati kambing. Kan makannya banyak kan? Setelah pada negeri kan? Iya. Mohon maaf Pak Lubis berangkat ke Bogor katanya boleh pesantren. Tahu? Kan udah waktunya pulang kan? Iya.
Itu mau kita itu melanjutkan. Kata beliau Belanda yang diri Allah. Dulu baru panjangan cuma udah makmur sama sini. Pondok itu. Belanda ini. Iya, kan banyak hijau ada kalau Saya kan di yang ada airnya. Udahan yang mudanya udahan. Yang tua belum kok. Ayamnya itu. kami. Surabaya itu banyak masjid sekarang ya. Banyak di sini berapa ya? Ya, depannya juga ini. Ini apa masalah? Kami kan enggak. Kalau di mana ketemu mana? Oh iya, ada. Kemudian juga ada pasien. Sama Siap. Siap. Optik ya? Oh, teman dia nggak panjang, ini tempatnya ya. Tapi dia nggak panjang ya, kurang lama itu. Ini apalagi ya di Jadi yang depan di dalam, jadi bikin jalan. Ebony apa ya? Tempat tadi kan Ebony ya? Ya, Yang semua lagi? Nana, nah, bukan lagi. Enggak, yang ke sana di sana. Di jalan. Di jalan yang itu hotel itu ya. Nah, udah sama yang kesana lagi, arah ke terminal. Jati, untuk itu ya. Udah wis ya. Ada tempat juga. Benar. Udah, Pak. Royal. Royal 2. Sama itu apaan? Atau Boyani? Sekarang Surabaya Lanjut yang masih lanjut. Apa? Oh iya. Kali. ini rumahnya A2 loh. Baru pulang kemarin. Ya. Ya. Saya berharap kan buka bersama ya, saya nggak keburu. Saya bilang memang, Dia bilang sama saya. iya, kita bisa jelas ya. Saya itu besok Pak. Bukan malam ini.
malam. Kan gaji. Besok. Terakhir. Besok malam. Malam bilang. Adi. Dan sipil yang bangun masjid. Siapa sekarang kok mundur masjid. Sakrin. Ada di grup kan ada pengurus kan. Oh iya, iya. Antar malam. Buya dari Buya. Ya saya lagi sibuk juga bangun masjid di mana aja? Aman Surya. Halo. Ali Daya Pak. Iya, sistem bangunannya sama kayak kita. Sistem jembatan juga. Jadi saya bilang jangan nanti kita seperti yang dalam hadis. Kan Rasulullah mengatakan, "Man bana masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan dia istana di dalam surga. Amin, amin. Nah, ketika dia nanti dimatikan, dia lihat, ya Allah, istana siapa ini? Penuh dengan berlian, luar biasa. Kata Allah, itu punya kamu. Kamu kan bangun masjid. Alhamdulillah, ya Allah, masukkanlah aku segera, ya Allah. Kata Allah, jangan dulu, kamu gak boleh masuk. Saya, kenapa ya Allah? Karena kamu kan hanya membangun, saya janjikan kamu ada bangunan kamu di surga, istana. Karena kamu tidak memakmurkan, tidak salat berjamaah di masjid, jadi cukup lihat saja itu di kamu. Diam. Jadi Bapak membangun, tapi kalau tidak memakmurkan, Bapak hanya menyaksikan itu saja ya. Jadi boleh membangun, tapi tetap tidak memakmurkan. Kita harus datang, ramai datang berjamaah. Wah. Pak Haji. Assalamualaikum. Pak, sini Pak. Iya, terus. Pak. Iya, Pak Haji. Makan dulu. Udah sarapan saya. Udah sarapan. Terus. Iya, berjumpa. Tadi mau terus sini juga kok. Saya Pak Haji. Mereka saja. Iya, Pak Haji. Jadi bawah itu kalau kita jalan goyang kan? Pembina kita. Iya. Dari dulu pembina kita. Kalau orang terkenal mah di mana-mana. Iya. Tetap dikenal. Dari Alikha, dari Yayasan 40. Pak. Jadi Pak silakan. Barulah. Iya. Lalap barokah Pak. Ada ayam sudah. Ya Pak, nasi kebun. Silakan. Ya barokah. Bayar berapa setiap kunjung? Nggak perlu Enggak boleh Pak. Dihabisin enggak apa-apa. boleh lu bangun, tapi kunjung jangan berubah. Itu dulu yang kadang-kadang Pak Soeharto kan Al-Bakti. Itu bentuk yang kayak Al-Bakti. Tapi Yayasan Amal Bakti udah tahu untuk dirubah ya. Tahu Pak, izin tak? Boleh dirubah. Izin. Ya udah. Martomo ya. Tapi ya gambar juga dia bikin. Oh dia ya. Nah, cuman dirubah beberapa item ya. Itu di gedung itu yang di Kuningan itu. Oh, Lantai 6 ya. Iya. Cuman sistemnya kan kalau biasa itu kan tidak pakai jembatan kayak begitu. Kayak apa? Kayak biasa lancar biasa. Ini enggak. Bagaimana caranya kami tidak berubah dan tidak pindah sholat. Kita sholat di situ, caranya bagaimana? Jadi kita tak sholat tapi langsung di atas. Saya cek itu ada berapa yang Jadi sistemnya bangun dulu di atas, baru selesai baru kita pindah ke atas. nggak terganggu ya. Nggak terganggu. Silakan Pak David. Enggak, Pak Haji. Waduh. PKS, PKS. Calon Jawa Tengah. Calon Jawa Tengah, Pak. Ah, jauh amat sih. Iqbal apa? Nasdem. Iqbal sini. Ya, sini. Cipondro Pinang. Ya, ya. Nasdem, mana saya Nasdem. Soalnya ini FKPPI. FKPPI.
Ketua ini ya, ketua JM, Generasi Muda, FKBPI, Provinsi Banten. Ada nomor kontak kan? Ada. Hijrah dari Gerindra, hijrah dari Gerindra. Pak, Puter-puter aja. putar terus ya. Putar terus ya. Ayamnya apa tapi? Iya, iya Pak Haji. Saya tadi kambingnya, Pak. Oh, kambingnya. Iya, memang gini biasanya ciri khasnya kambing. Biasanya kambing. Mari kita berdoa dulu Pak. Mendoakan beliau insyaallah. Amin. Yang namanya sehat dan namanya mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi at'amana segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi makan kepada kami, wasakana dan telah memberi minum kepada kami, warazakana dan telah memberi rezeki kepada kami, waja'alana dan muslimin dan tetap menjadikan kami sebagai seorang muslim. Allahumma atiman at'amana, ya Allah beri makanlah orang yang telah memberi makan kepada kami. Wa afki min hawdika alladzi la yatma'u abada sakana, dan beri minumlah dari telaga kautarmu orang yang telah memberi minum kepada kami yang tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Akra ta'amukumul abrar, telah dimakan makananmu oleh orang-orang saleh. Wa sallat alaikumul malaika, dan malaikat telah mendoakan dirimu. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah telah membanggakan dirimu di halayak ramai para malaikat. Wa badzala ta'amukum wa syarabukum ta'amal jannah wa syarabul jannah. Dan semoga makanan ini dan minuman serta buah-buahan ini digantikan oleh Allah dengan makanan dan buah-buahan serta minuman dari dalam surga. Amin. Amin ya Allah. Dan siapa yang memakannya makanan ini, Allah berikan kesehatan. Amin. Allah angkat semua penyakit-penyakitnya. Amin. Allah bahagiakan dalam rumah tangganya. Amin. Sehatkan segala-galanya. Amin. Waladhi jahidus ta'am. Amin. Adapun orang yang menyiapkan makanan ini, semoga Allah lipat gandakan rezekinya. Amin ya Allah. Angkat semua penyakit-penyakitnya. Amin. Dan jadikan anak-anaknya menjadi anak saleh dan salehah. Amin ya Allah. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Dan jadikan kedua orang tuanya sehat walafiat. Amin. Insyaallah kita semua keluar di jalan Allah dan berakhir dengan husnul khatimah. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Lanjut makannya. Iya Pak Haji. Terima kasih Bapak semuanya. Saya mohon maaf bila mana pelayanan saya begini adanya. Sekali lagi bila mana kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini belum dihabisin loh. Nanti sesinya bisa foto barang Pak Yatno. Foto barang di kemarin ya. Memang di sini sering kali. Nanti kalau saya nggak ngajar pasti kesini. Saya ngajar. Ayo. Dari sini aja, dari sini motornya. Ya, sini berdiri. Sini kita. Sini, Pak. Sini Pak, rapat-rapat. Oh iya lupa tuh kan.